Pertama tadi, Organda Rokan-Hulu tidak berafiliasi atau merupakan bagian dari salah satu partai politik atau organisasi. Ya kan? Kalau secara anggaran dasar rumah tangganya jelas, tentu berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 itu udah harga lagi lah. Masih di Indonesia aturan. Yang ke udah diketik. Lagi proses. Jangan lambat. Partai politik atau organisasi tertentu. Ya ini bisa nanti kalimatnya kita ini ya Pak Rektor ya, kita bersihkan lagi nanti. Yang kedua, udah. Atau tidak ikut berpolitik praktis secara organisasi ya, secara pribadi silakan. Yang kedua, Organda Rokan-Hulu merupakan mitra dari pemerintah Kabupaten Rokan-Hulu melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan-Hulu. Itu yang dari kami. Silakan yang lain ada masukan. Pak Mustiwal, ada lagi yang bisa kita masukkan ke rekop ini kira-kira. Nanti dalam apa kita Kita tambahkan nanti. Kemudian yang dari Pak ini dari UPB, Rektor, ada kira-kira. Dari pengurus lama dulu. Iya, dari pengurus lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi sudah 2 poin, jadi masuk kepada poin ketiga. Organda adalah satu-satunya organisasi nasional angkutan bermotor di jalan yang mempunyai legalitas resmi sesuai dengan Undang-Undangan Nomor 22 Tahun 2009. Itu kurasa poin ketiga kita masukkan di situ. Organda organisasi nasional angkutan di jalan yang mengakomodir mobil-mobil yang telah punya aturan sesuai dengan Undang-Undang 22 Tahun 2009. Itu aja Pak yang dari kita poin yang ketiga. Kita masukkan nanti seluruh anggota Organda harus mempunyai kartu anggota. Bisa. Tuh, coba. Mohon izin saya langsung saja karena ini sudah merincikan tentang aturan role model dari Organda. Jadi sesuai dengan pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan, Bapak sekalian, bahwa memang harus di jalan ini dilengkapi dengan sarana prasarana yang layak. Namun di sepanjang jalan, khususnya di jalan provinsi Kabupaten Rokan-Hulu ini, kita ketahui bersama sangat minim sekali sarana prasarananya. Diamanahkan oleh undang-undang seperti marka jalan, kemudian rambu-rambu lalu lintas, kemudian keadaan jalannya pun juga
kita lihat di seputaran Kabupaten Rokan-Hulu ini sangat tidak sesuai dengan amanah undang-undang. Jadi mohon mungkin dukungan dari Organda untuk dapat bekerja sama dengan Forum LLAJ mendukung ataupun berkontribusi untuk membuat rambu-rambu peringatan, rambu-rambu peringatan seperti daerah rawan kecelakaan atau mungkin awas ada tikungan tajam. Jadi nanti secara teknisnya di lapangan mungkin bisa berkoordinasi dengan Satlantas ataupun dari Dinas Perhubungan. Jadi ada dukungan moral ataupun tanggung jawab dari rekan-rekan organisasi angkutan daerah ini. Itu yang pertama. Kata-katanya gimana Pak ya? Jadi berkontribusi terhadap pencegahan kecelakaan lalu lintas berupa rambu-rambu, mendukung pembuatan rambu-rambu, Satlantas dan Dinas Perhubungan untuk membuat spanduk ataupun rambu-rambu, Rambu-rambu keselamatan aja. Rambu-rambu keselamatan. jadi apa ya himbauan tentang keselamatan lalu lintas. Himbauan. Yang kedua, dikarenakan ini juga sesuai dengan amanah undang-undang Bapak Ibu sekalian bahwa kita mendukung dalam para pemakai jalan. penegakan hukum overdimensi dan overloading di Kabupaten Rokan, pelanggaran yang berbeda. Yang pertama ya overloading. Overloading itu sesuai dengan pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Ini adalah ancamannya 2 bulan dan dendanya sebanyak 500.000, dan ini merupakan penegakan hukumnya yaitu dengan cara ditilang. Kemudian yang kedua, untuk overdimensi ini adalah kejahatan lalu lintas. Overloading itu berarti tarik sumbu ya, atau menambah, memodifikasi Tonase, bak ya. menjadi lebih panjang atau menjadi lebih tinggi. Ini adalah kejahatan lalu lintas. Nah, di mana kejahatan lalu lintas ini sesuai dengan pasal 277 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Ancamannya yaitu maksimal 1 tahun penjara dan denda sebesar 24 juta. Dan dalam penegakan hukum ini ditangani langsung oleh Satreskrim atau masuk ke penyidikan dari Satuan Reserse Kriminal dari Polres Rokan-Hulu. Kemudian jadi kita dalam tentunya supaya kita mendukung untuk pelayanan jalan di Kabupaten Rokan-Hulu dan juga mendukung ketertiban dalam berlalu lintas, tentunya kita harus komit bahwa kita say no to odol, tidak melakukan pelanggaran overdimensi dan overloading. Apabila kita melakukan pelanggaran tersebut, berarti siap dikenakan sanksi. sesuai dengan sanksi atau undang-undang yang berlaku. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Setuju? Setuju Pak ya? Ya, untuk tegasan Sekali lagi disiplin. kami menjalankan amanah dari undang-undang, dan tentunya apabila ini diterapkan oleh organisasi yang sangat besar ini atau Organda ini, maka ini akan Sukses. memberikan Nilai plus. pengetahuan ataupun gambaran yang baik pada masyarakat, sehingga masyarakat yang lain pun juga turut untuk tidak melakukan
kejahatan ataupun pelanggaran konvensi undang-undang. untuk tidak Mematuhi amanat undang untuk tidak melakukan pelanggaran melakukan pelanggaran atau kejahatan atau kejahatan tentang overdimensi dan overloading. dan fungsi dan otoritas yang Saya rasa dari saya 2 poin itu saja dengan kondisi jalan. yang mungkin tambahan dari awak angkutan di dalam BPJS ketenaga kerjaan. Jadi bukan hanya sopir saja mungkin, kalau di angkutan mungkin nanti termasuk anggota di dalamnya, administrasi segala macam. Jadi akan Organa Hulu akan memfasilitasi keikutsertaan seluruh pegawai di perusahaan anggota Organa untuk ikut di dalam kepesertaan sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan. Ya tentu sesuai dengan situasi kondisi lah Pak ya. Tapi paling tidak sudah ada ini pemikiran ke arah sana. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Langsung saja terkait dengan rekomendasi ini, kami ada saran atau usul. Pertama, kami berharap kepada Organa Hulu bisa menyediakan layanan informasi berbasis teknologi sehingga pelanggan atau masyarakat kita tidak susah menghubungi agen atau siapa. Dengan aplikasi ini bisa memangkas rentang waktu, kemudian biaya atau ongkosnya juga jelas, karena ini ujung-ujungnya nanti menghindari calo. Katakanlah seyogianya ongkos itu 200.000, kalau dia menghubungi orang-orang tertentu mungkin bisa jadi 220 atau 230. Nah ini sangat membantu sekali bagi masyarakat kita. Yang kedua, adanya sanksi terhadap angkutan atau sopir yang menurunkan penumpang tidak sampai tujuan. Ini terutama mobil angkutan kita dalam provinsi lah itu. Semula katakanlah sopir mengatakan mobil ini sampai ke Dalu. Ternyata karena penumpang sedikit diturunkan di pasir di taman kota atau di Simpang. Nah ini juga harus menjadi perhatian kita sehingga ada kenyamanan dan kepastian bagi masyarakat kita dalam hal transportasi. Terima kasih. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwasannya kami sebagai yang diamanatkan oleh negara melalui Undang-Undang 33 di mana di situ ditugaskan kepada kami peran dan fungsi kami sebagai penjamin, artinya daripada korban kecelakaan lalu lintas dalam angkutan umum. Di mana di sini salah satu mitra kami diantaranya yaitu Organda sebagai wadah daripada pemilik atau perusahaan angkutan umum tadi. Di kesempatan ini kami ingin sampaikan bahwasannya sebagai fungsi dan peran daripada Organda nanti kami berharap sinergitasnya di dalam program ataupun rekomendasi ini kami ingin menambahkan mungkin daripada setiap pengelola ataupun pemilik angkutan umum tersebut bagaimana upaya kita dalam memberikan kepastian jaminan kepada penumpang tadi, diantaranya itu dengan mendaftarkan angkutan kita dalam membayarkan iuran wajibnya ke jasa raja, di mana apabila terjadi suatu hal yang disebabkan oleh angkutan umum kita tadi sesuai dengan amanah undang-undang tadi, maka jasa raja berkewajiban memberikan santunan.
khususnya kepada penumpang alat angkutan umum tadi. Jadi di rekomendasi ini kami ingin memberikan masukan atau rekomendasi juga bahwasannya Organda berpartisipasi dalam memberikan kepastian jaminan terhadap penumpang umum dalam kurung mungkin di situ membayar iuran wajib jasa raja. Kemudian surat-surat harus hidup. iya Pak. Kalau surat hidup berarti udah iuran ya. Ya, jadi di sini mungkin kalau saya di sini saya perhatikan mungkin kan untuk yang angkutan resmi seperti tadi saya sudah berkomunikasi dengan yang dari Pandoyo ya kan, yang plat kuning Pak. Kemudian ada kalau saya komunikasi terakhir dengan Rohul Wisata sesuai dengan yang sudah dilampirkan ke kita yang sudah diajukan, karena memang faktanya memang kondisinya kendaraan tersebut beroperasi gitu ya, membawa angkutan. Nah, kemudian yang kedua kami sampaikan di samping kami membayarkan santunan, tentunya hanya saja sendiri tidak terlepas dari upaya kita dalam meminimalisir daripada angka kecelakaan lalu lintas dengan cara ada kecelakaan organisasi dan salah satunya tadi Pak pelajar pelopor Pak ya, kita ada kegiatan ataupun untuk angkutan atau pengemudi dan awak tadi pengemudi teladan Pak ya, mungkin nanti ke depan kita bisa bersinergi untuk menciptakan, kalau bisa memang kita laksanakan khususnya di baru kita laksanakan proses pemilihan pengurus. Ini juga kita lihat di halaman 5 pasal 17 dalam kegiatan musyawarah cabang. Di situ juga tertera Pak. Jadi proses kegiatannya itu adalah yang pertama adalah menilai, menerima atau menolak pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang sebelumnya. Boleh kita pahami bersama kalau konteksnya tadi pengurus Rokan Hulu sudah habis di tahun 2020, kita kembalikan ke wilayah. Setidaknya juga ada 1-2 kata dari pengurus yang lama itu berkaitan tentang kegiatan yang sudah kita laksanakan. Kemudian yang kedua, menetapkan merubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organda Kabupaten Rokan Hulu yang berpedoman kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Provinsi Riau dan Organda Pusat. Ini kan linier tentunya. Tentu Organda cabang, Organda prowilayah dan Organda pusat ini harus linier. Kemudian yang ketiga, kita menetapkan program umum organisasi gitu. Jadi dalam hal ini, mohon maaf Bapak Ibu kepengurusan, karena kami kapasitas kami juga tidak boleh sebagai pengurus dan kawan-kawan dari pemerintah juga tidak boleh jadi pengurus. Yang kita khawatirkan nanti ketika pengurus terpilih hari ini sebagai pengurus periode 2022 sampai 2027 membuat program baru lagi. Sementara seharusnya program itu sudah kita tetapkan hari ini sebelum pengurus terpilih gitu Bapak Ibu. Makanya kalau hari ini di hadapan kita semua sudah diberikan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organda kita, seharusnya pengurus terpilih nantinya melaksanakan ini, tidak boleh keluar dari konteks ini. Jadi mohon maaf, kemudian yang selanjutnya menetapkan keputusan-keputusan lainnya. Jadi kami lihat Bapak Ibu semua, alangkah bagusnya sebelum nanti pengurus ini kita tetapkan, bagusnya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini kita tetapkan terlebih dahulu, agar dalam pelaksanaannya nanti seperti disampaikan Pak Kadis tadi, tidak ada gejolak di belakang lagi setelah pengurus ini kita pilih pada hari ini. Terima kasih, kami mohon maaf atas segala kekurangannya, kami kembalikan ke panitia. Terima kasih. Jadi nama yang sudah Karena sebelumnya Pak, kita sudah sampaikan dan vakum selama 2 tahun ya Pak Ketua ya. Lalu diberikan mandat kepada saya. Dan sebelum kita rapat ini, kita sudah mengalami 3 kali rapat, mulai dari pembentukan panitia sampai kepada tata cara rapatnya, dan juga anggaran dasar rumah tangganya sudah kita sampaikan pada waktu itu, tapi memang belum ditetapkan. Jadi terima kasih.
kita akan tetapkan ini bahwa anggaran dasar, anggaran rumah tangga sesuai dengan yang sudah digariskan ini merupakan hal yang menyatu dengan keputusan kami tetap memberikan pertanggungjawaban kepada Ketua Organda Provinsi. Mulai dari Januari per Desember selama jabatan kami berikan pertanggungjawaban. Setelah itu dikirim, kami sampaikan ke DPD Organda Provinsi Riau dan kami membuat pernyataan bahwasanya Organda Kabupaten Hulu dalam keadaan situasi negara kita dalam keadaan COVID, kami tidak bisa melaksanakan yang sebagaimana mestinya. Dan kami tetap bekerja sama dengan Dinas Perhubungan, dengan Kasat Lantas, apapun yang dibutuhkan dengan Organda Kabupaten Rokan Hulu. Kita sudah siapkan semuanya, sudah kita kirimkan, baru kita menyatakan mengundurkan diri untuk melaksanakan muscap nanti apabila situasi negara khususnya Rokan Hulu sudah aman, kita sampaikan kepada beliau supaya memberikan mandat lagi kepada Dinas PLT Perhubungan untuk dilaksanakan ini yang lebih sempurna lagi. Demikian, terima kasih.